Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di salesfunnel.id. Kali ini video ini akan membahas tentang membangun 4 aset bisnis online. Jadi kalau bisnis Anda sekarang nggak bertumbuh, capek di jalan, nah ini kemungkinannya asetnya nggak dimanfaatin dengan baik. Ya. Nah sebelum kita mulai, kita samain satu halaman dulu apa sih definisi aset ya. Aset dari Robert Kiyosaki saya ambil karena paling mudah definisinya ya. Semua hal yang memasukkan uang ke kantong kita, waste itu dia. Definisinya Robert Kiyosaki. Aset adalah semua hal yang memasukkan uang ke kantong kita. Jadi yang bilang tanah itu aset berarti bukan. Kenapa? Tanah nggak masukin uang kecuali dijual. Ya. Oke, nilainya bertambah segala macam, yes. Tapi sesuai dengan definisinya Robert Kiyosaki, dia bukan aset. Karena tanah juga harus dijaga, dibangun pagar segala macam. Kalau nggak ntar dicaplok orang kan ya. Begitu juga dengan rumah yang tidak menghasilkan itu bukan aset. Kalau menurut definisinya Robert Kiyosaki ini ya. Nah, jadi dalam bisnis online apa sih aset? Apa sih yang memasukkan uang ke kantong kita? Ya. Nah, jadi pada prinsipnya semua bisnis pada dasarnya itu tujuannya membangun aset. Pada akhirnya membangun aset. Sales itu kita hasilkan pada akhirnya adalah membangun aset. Ya, uang cash itu termasuk aset sebenarnya dalam bisnis kalau kita merujuk ke akuntansi, tapi tadi ya tidak sesuai dengan definisinya Robert Kiyosaki. Nah, tapi apakah uang cash bisa menghasilkan uang cash? Ya bisa, kalau diinvestasikan dengan benar. Jadi uang cash masih termasuk aset buat saya. Tapi kita nggak akan ke sana, kita akan fokus bahasnya ke marketing saja ya. Jadi bisnis membangun aset dan aset kemudian digunakan lagi untuk membangun bisnis. Nah, yang jadi tantangan adalah kebanyakan aset dalam bisnis itu bentuknya intangible assets. Artinya aset yang tidak berbentuk fisik, yang nggak bisa langsung dijual. Tapi dia bisa menghasilkan uang. Beda dengan rumah. Rumah bisa menghasilkan uang kalau kita kontrakin misalnya. Tapi kalau kita jual, rumah itu dijual, fisiknya dijual sama tanahnya, fisiknya dijual. Surat tanahnya gitu kan yang semua kita jual itu bisa menghasilkan uang. Sedangkan kalau aset digital itu kebanyakan dia intangible ya. Dia nggak serta-merta valuable untuk dijual kecuali kita tahu persis apa yang kita lakukan ya. Nah, ada 4 jenis aset yang sebaiknya Anda bangun dalam bisnis online Anda. Nah, apapun bisnis online Anda sebenarnya, Anda bisa membangun 4 aset ini akan kita share nanti di belakang ya. Yang dimana keempatnya akan ujung-ujungnya tadi ya bermanfaat untuk menghasilkan pemasukan bagi bisnis Anda ya. Untuk menjelaskan keempat aset bisnis online ini saya akan menggunakan yang namanya funnel planner. Jika Anda belum familiar, stop dulu videonya ya ke training.salesfunnel.id atau linknya biasanya ada di deskripsi video ini ya. Tonton dulu, stop dulu, tonton dulu, pelajari dulu, nanti silakan balik lagi ke video ini ya. Nah, ini dia funnel planner, perhatikan yang paling kiri itu ada kolom namanya aset. Ya, ada 4 jenis aset di situ. Kita akan berdasarkan konteksnya kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama, aset yang pertama namanya audience. Ya. Audience pada dasarnya adalah orang yang tertarik dengan konten atau penawaran yang kita tawarkan. Dia hanya pengen tahu aja ini apa sih gitu loh, ya. Termasuk di dalam audience adalah klik, follow, like, subscribe dan lain-lain, ya. Nah, sayangnya kebanyakan bisnis terutama di Indonesia hanya berhenti di sini. Jadi setelah followernya banyak ya sudah, itu asetnya. Apakah itu aset? Benar ya? Benar. Ya, saat pengunjung toko online sudah rame atau saat follower sudah banyak bisnis yang berhenti membangun aset karena berpikiran aset hanya itu atau hanya fokus membangun aset itu. Aset follower, aset traffic, ya, dan segala macam. Iya, tentu saja follower yang banyak tentu saja berpotensi menghasilkan banyak sales. Pasti ya, nggak pasti sih tentu saja ya, apa kemungkinan besar lah maksudnya ya. Namun semakin ke sini, saya perhatikan pasar semakin teredukasi dan mulai tidak percaya bahwa semua akun berfollower gede itu adalah benar adanya gitu loh. Jadi orang mulai nggak percaya akun-akun follower gede kalau bilang sesuatu. Contohnya ada kemarin kejadian seorang influencer di Instagram dengan 2 juta follower itu nggak bisa menjual hanya 36 kaos ya. 2 juta follower loh. Nggak bisa jual 36 teaser, itu kan kelewatan ya. Intinya apa? Intinya follower aja nggak cukup. Selain perubahan pasar, Anda juga harus menyerah dengan perubahan algoritma. Tiba-tiba Instagram berubah lagi algoritmanya, maka mungkin follower Anda yang banyak itu bisa nggak ada manfaatnya. Ya, jadi jangan hanya bangun follower, jangan hanya bangun traffic sekedar traffic. Ya. Nah, aset kedua yang harus Anda bangun adalah leads. Leads adalah orang yang sudah menunjukkan ketertarikan membeli. Jadi tadi kan cuman penasaran aja ada apa, dia datang, dia follow. Ya. Nah, leads itu dia sudah menunjukkan ketertarikan membeli. Dari mana kriterianya? Kriterianya dia sudah menyerahkan datanya ke kita. Termasuk di dalam datanya ada email, nomor handphone, dan pixel kunjungannya. Nah, lalu leads ini kalau kita melakukannya dengan benar, dia akan berubah menjadi aset selanjutnya, yaitu buyer. Ya, orang sudah pernah membeli atau sudah selesai transaksi, sudah transfer. Biasanya data pembeli ini sudah mulai lebih detail. Ada
email pembeli, ada nomor handphone atau WhatsApp pembeli, kita sudah ngobrol, kita sudah tahu namanya, kita sudah tahu alamat fisiknya, dan lain-lain. Nah, buyer jika dia membeli berulang-ulang, dia menjadi customer, aset yang paling tinggi buat saya, customer, ya. Itu database customer, ini tinggi sekali nilainya. Customer adalah orang yang sudah berlangganan atau transaksi lebih dari satu kali, ya. Biasanya, selain Anda sudah punya data yang lebih lengkap tentang pelanggan Anda sudah kenal dengan dia sudah kenal dengan Anda, dia sudah kenal dengan tim Anda di dalam perusahaan misalnya. Anda juga sudah mulai bisa menakar daya belinya. Artinya, sebulan ini rata-rata si customer ini tuh ngabisin sekian ke kita. Ya, sebulan ngabisin sekian. Nah, biar artinya setahun transaksinya itu sekian. Nah, kita dapat yang namanya customer lifetime value, ya. Karena dia sudah sering belanja. Nah, jadi tugas Anda tinggal bagaimana caranya transaksi bulanannya itu nambah gitu loh. Ya, nah database customer juga buat saya paling nyaman. Kenapa? Karena mereka nggak perlu iklan berlebihan, promosi berlebihan. Saya dikirim buat email, bilang aja ada fitur baru, mereka balik lagi biasanya gitu. Nggak usah terlalu menjelaskan bagaimana banget, nggak. Kita bilang aja launching fitur baru, udah daftar lagi ya. Terus launching landing page builder, udah daftar. Jadi mudah gitu loh. Ya kenapa? Mereka sudah percaya, sudah pernah menggunakan, sudah beberapa kali transaksi. Jadi saya juga nggak perlu mikirin terlalu copywriting yang bagaimana, enggak, tinggal tulis aja gitu loh ya. Nah, jadi semua yang dilakukan customer biasanya terprediksi. Mereka belanjanya terprediksi, terus yang mereka mau kita sudah tahu terprediksi gitu kan ya. Dan jika Anda melakukan dengan benar, beberapa reseller itu, beberapa customer maksudnya itu menjadi reseller. Yang artinya dia menjadi aset yang lebih tinggi lagi gitu loh. Ya, bukan hanya dia jadi customer Anda, dia sekarang jadi mitra bisnis Anda gitu loh. Ya biasanya ya reseller itu hampir pasti dia adalah customer. Dia kan harus beli berulang toh. Ya, tiap bulan dia harus belanja sekian, tiap bulan dia belanja sekian. Itu menjadikan status dia adalah customer. Ya, tapi karena dia membeli untuk menjual lagi, dia menjadi customer yang lebih valuable, yang lebih berharga ya. Nah, aset-aset ini sebenarnya adalah efek samping dari sales funnel yang berjalan. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan penjualan, tanpa Anda sadari, itu Anda sudah membangun aset sebenarnya. Ya, setiap kali ada sales, sudah ada aset. Setiap kali sales ada aset. Ya, gini, tiap kali sales Anda harus datangin traffic. Ya, traffic datang dia biasanya follow kan gitu ya. Kalau dia tertarik. Terus saat dia mau belanja sama Anda, dia akan ngasih datanya kan. Dia ngasih nomor WhatsApp, dia ngasih email kalau Anda dari toko online. Dia ngasih alamat dan lain-lain. Jadi dia nggak dirancang banget pun dia sudah terbentuk tanpa kita harus terlalu berusaha menyimpannya gitu. Dia sudah ada. Tapi kebanyakan orang tidak memanfaatkan asetnya dengan baik. Alamat email yang terkumpul, WhatsApp yang terkumpul itu nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang ya. Nah, inilah makanya kita akan pelajari lebih detail di dalam sebuah online course yang namanya Super Sales Funnel. Jadi selama 30 hari kita akan belajar tadi membedah sales funnel dari mulai traffic sampai jadi aset ya. Dengan cara memodel sales funnel yang berhasil. Jadi kita menggunakan model di sini belajarnya ya, ada banyak model yang akan kita pelajari di dalam, dari mulai model SEO ya, terus Facebook Ads yang praktis, bagaimana cara bikin promosi menjadi viral, bagaimana promosi menggunakan webinar dan lain-lain. Tinggal Anda ikuti saja step by step sesuai ke bisnis ya. Yang hampir semua modelnya akan dilengkapi dengan visual tools seperti funnel planner yang tadi saya share di depannya seperti ini. Nah, ada banyak sekali model-model akan kita presentasikan menggunakan visual tools seperti ini. Oke, jadi di dalam Super Sales Funnel selama 30 hari Anda akan belajar, ada puluhan sales funnel yang siap Anda uji coba, langsung Anda terapkan step by step ke bisnis Anda, lengkap dengan visual tools yang mudah dipahami. Kita juga menyediakan semua aplikasi yang Anda butuhkan. Jadi ada aplikasi email marketing dikirim buat email, ya, aplikasi viral dikirim buat email. Itu tinggal Anda manfaatkan saja. Ada landing page builder juga, jadi Anda nggak perlu website, nggak perlu domain, semua sudah disiapkan. Tinggal praktek saja, ya. Jadi selain ada puluhan model sales funnel yang siap dicoba, udah ada visual tools yang mudah dipahami, biasanya dalam selembar kertas tinggal di print ya. Juga kita sediakan semua aplikasi yang Anda butuhkan, ada landing page builder, ada aplikasi viral di dalam kirim email, ada aplikasi email marketing itu sendiri, dan lain-lain semua tinggal Anda jalankan ya. Dan kita juga bersertifikat pada bagian akhir. Jika Anda menyelesaikan semuanya, Anda akan mendapat sertifikat dari kami, ada ujiannya. Jadi Anda bisa menggunakan sertifikat ini untuk ke dalam kehidupan profesional Anda nantinya misalnya. Dan Anda bisa belajar dari mana aja, bahkan dari smartphone. Anda tinggal login, semua belajarnya ada menggunakan video, teks, PDF, dan lain-lain. Tinggal di streaming seperti Anda nonton Netflix atau nonton YouTube ya. Jadi di dalam Super Sales Funnel selama 30 hari ada puluhan sales funnel yang saya dicoba, lengkap dengan visual tools yang mudah dipahami. Semua aplikasi sudah disediakan, domain sudah ada ya, aplikasi inbox email sudah ada, email marketing sudah ada. Anda bisa belajar dari mana aja, dan ada diskusi interaktif. Kami tentu saja bersiap jika Anda
ingin mengadopsi, karena nggak semua model itu akan bisa langsung plug diadopsi ke bisnis Anda. Kemungkinan Anda harus tanya jawab dengan kami untuk menerapkannya dalam bisnis Anda, dan kami akan siap di situ. Jadi Anda tinggal tanya, di bawah videonya biasa ada kolom untuk diskusi, kita tinggal diskusi. Ya, jadi ini dia semua yang Anda dapatkan. Ya, ada puluhan sales funnel model yang siap dicoba, lengkap dengan visual tools yang sudah dipahami, lengkap dengan semua aplikasi yang Anda butuhkan. Jadi Anda prakteknya itu gampang, sudah disediakan aplikasinya, sudah satu paket ya. Anda bisa belajar dari mana aja dan bisa diskusi tanya jawab. Jadi silakan daftar sekarang ke Super Sales Funnel. Buka salesfunnel.id atau ada link biasanya di bawah video ini ya. Saya tunggu dalam kelas, insya Allah. Sampai ketemu di dalam kelas ya. Saya Fikri Fatullah, mundur, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.